Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Ternyata saat sekolah dulu, Enmi dipukuli oleh adik pria yang meninggalkannya karena merasa Enmi lah yang membuat kakaknya harus pindah sekolah. Bahkan menuduh Enmi kalau dia yang merayu kakaknya untuk tidur dengannya. Walaupun Enmi mengatakan kalau mereka tidak melakukan apa-apa, tapi dia tetap dipukuli. Kembali ke Jinhee, saat akan memukul pria itu, Pak Cha dan Jaewon pun mencoba melerainya. Tapi karena merasa kesal, Jinhee tetap ingin memukulnya, yang membuat Jaewon terpukul oleh Jinhee. Bahkan sampai hidungnya berdarah. Jinhee pun panik dan ingin melihat, tapi Jaewon menolaknya. Pria itu pun membantu Jaewon dan meminta Jinhee untuk mengambil tisu. Ternyata tangan Jaewon juga terkilir, dan pria itu mencoba untuk membantunya. Tapi Jinhee melarangnya dan berkata kalau Jaewon butuh dokter, bukan dia. Pria itu pun berkata kalau dia adalah seorang dokter. Setelah memberi pertolongan, dia menyarankan Jaewon untuk ke rumah sakit besok pagi. Saat hendak pergi, Jinhee pun melarangnya dan bertanya kenapa dia lari saat melihatnya. Pria itu berkata kalau dia bingung karena melihat Jinhee mengejarnya dengan garang. Jaewon pun memeriksa KTP-nya. Ternyata dia bernama Park Jin-hong. Pak Cha pun memberitahu kalau baru saja terjadi kasus pembunuhan yang membuat Jinhee khawatir dengan ibunya. Setelah mengecek, Jaewon pun mengatakan pada Jinhee kalau dia tidak punya kasus kriminal, lalu meminta Jinhee untuk melepaskannya dan meminta maaf. Saat Jinhee meminta maaf, Jin-hong berkata kenapa kalian terlibat banyak masalah hanya karena satu orang yang ceroboh. Tapi Jinhee masih merasa curiga. Lalu Pak Cha meminta Jinhee untuk mengantar Jaewon pulang. Saat berjalan, Jaewon meminta Jinhee untuk berhenti mengikutinya dan menyuruhnya untuk pulang. Tapi Jinhee berkata kalau jalan ini yang tercepat sampai ke rumahnya. Jinhee pun mengingatkan Jaewon agar tidak bekerja siang dan malam. Saat Jaewon berkata bukan urusanmu, Jinhee pun berkata pantas saja refleksmu tidak berguna, sehingga tidak bisa menghindar. Jaewon pun terus berjalan sambil mengatakan kalau Jinhee memang tidak tahu malu, sampai tidak sadar kalau rumahnya sudah kelewatan. Jinhee pun mengejek Jaewon, dan melihat Jaewon kesusahan mengambil kunci di kantongnya, sehingga Jinhee pun mengambilkannya. Saat Jaewon masuk, Jinhee berharap disuruh masuk, tapi Jaewon memintanya untuk pulang. Jinhee pun kembali berdiri di tempat Jin-hong tadi, dan yakin kalau dia sedang melihat rumahnya. Ternyata Jin-hong kembali dan melihat dari dalam taksi. Di rumah, Enmi yang masih bersikap kekanak-kanakan pun meniru gerakan sebuah K-pop. Melihat ibunya sudah kembali, Jinhee pun bertanya apa tadi terjadi sesuatu. Lalu meminta Enmi untuk memijatnya. Tapi Enmi menolak dan tetap menari. Sehingga Jinhee meminta untuk memijaknya. Karena merasa terganggu, Enmi pun mengerjainya yang membuat Jinhee mematikan TV-nya. Pagi hari, Jinhee pun bertanya apa pria yang difoto itu mirip dengan pria semalam. Pak Cha mengatakan kalau itu beda orang. Saat Sojin memberitahu kalau lampunya sudah dipasang, Jinhee kembali memberitahu kalau lampu itu sering berkedip dan mati. Saat Jaewon masuk, Sojin pun terkejut dan mendatanginya. Sojin lalu bertanya pada Pak Cha apa yang terjadi. Pak Cha pun bingung menjelaskan sampai terbata-bata, yang membuat Sojin marah karena tidak melaporkannya. Melihat Jinhee ingin bicara, Jaewon pun mencoba untuk menjelaskan. Tapi Sojin meminta agar Jaewon diam saja. Mendengar pengakuan Jinhee, Sojin pun marah karena tidak membawa Jaewon ke dokter. Sojin lalu meminta Jinhee dan Pak Cha untuk membuat laporan yang sebenarnya. Di rumah sakit, Enmi kembali melakukan tarian yang semalam sudah dilatihnya. Dokter Park pun mematikan musik tersebut. Melihat Dokter Park, Enmi pun teringat kalau dokter mengunduh aplikasinya kembali, yang membuat Enmi berlari. Ternyata, Dokter Park kedatangan tamu dan meminta perawat untuk memanggilkan Enmi. Dokter Park meminta Enmi untuk merawat Jin-hong karena dia juniornya.
Saat akan memasang alat terapi, Eunmi meminta Jin Hong untuk melepaskan bajunya. Jin Hong lalu menyebutkan namanya dan berkata apa Eunmi masih mengenalnya. Ternyata Eunmi masih mengingatnya, yang membuat Jin Hong merasa senang dan ingin melepaskan semua bajunya. Tapi Eunmi berkata kalau hanya sebelah. Jin Hong lalu bertanya apa dia baik-baik saja. Eunmi pun mengatakan baik dan kembali bertanya kabarnya. Saat Jin Hong berkata dia baik-baik saja, Eunmi pun menaikkan setelan terapinya yang membuat Jin Hong kesakitan. Bahkan, Eunmi memukul kepalanya sampai pingsan. Melihat Eunmi diam saja, Jin Hee pun bertanya apa ada masalah. Eunmi pun mengatakan kalau ada orang yang membuatnya kesal. Yang membuat Jin Hee bertanya apa ada yang mengikutinya. Eunmi pun mengatakan kalau orang itu sangatlah aneh. Tapi walaupun begitu dia bukanlah apa-apa dibandingkan orang aneh. Jin Hee kembali berpikir kenapa pria itu melihat rumahnya dan pastilah dia mengincar rumahnya. Bahkan tidak yakin kalau dia seorang dokter. Sementara itu, Eunmi memikirkan tatapan Jin Hong dan berpikir kenapa dia bisa jadi dokter. Juga berharap tidak bertemu dengannya kembali. Malam itu, Eunmi tidak bisa tidur dan teringat dengan Jin Hong saat masih sekolah. Jin Hong terlihat khawatir dengan luka-luka Eunmi yang dibuat adiknya. Jin Hong bahkan mengobati lukanya. Karena dipindah orang tuanya, Jin Hong berjanji akan sering menemuinya karena dia sangat menyukai Eunmi. Ternyata, saat adik Jin Hong memukulinya, mereka memang belum melakukan hubungan terlarang. Tapi saat bertemu kembali itulah Eunmi meminta untuk melakukannya. Saat pulang kerja, Jin Hong kembali menemui Eunmi karena ada yang ingin dibicarakannya. Saat berdua, Eunmi pun menerima telepon Jin Hee yang mengatakan akan menjemputnya. Tapi Eunmi berkata kalau dia sedang bertemu seseorang. Jin Hong pun mengatakan kalau setelah kejadian itu dia hanya fokus belajar dan bekerja, sampai tersadar usianya sudah seperti ini, dan memutuskan untuk berhenti kerja agar bisa beristirahat. Tapi Eunmi hanya mengangguk. Ternyata, Jin Hong tidak tahu kalau saat itu Eunmi hamil anaknya. Jin Hong mengatakan saat itu dia tahu ada pria baik yang mendekati Eunmi, dia pun merasa lega. Sehingga Eunmi bertanya apa dia tahu kalau Eunmi punya seorang putri. Jin Hong pun terkejut saat tahu Eunmi sudah punya seorang putri. Lalu berkata, pastilah putrimu secantikmu. Tanpa sadar, Eunmi pun mengatakan kalau mirip dengannya, yang membuat Jin Hong terkejut. Melihat itu, Eunmi pun berkata, dia putriku bukan putrimu. Ternyata, Jin Hee masih menunggu ibunya. Saat melihat ibunya, Jin Hee pun menceritakan kalau dia harus membuat laporan karena telah memukul Jae-won. Jin Hee berkata kalau Jae-won lah pria aneh yang diceritakannya, sehingga membuat Eunmi marah karena mendengar pria aneh. Jin Hee lalu bertanya siapa pria aneh ibunya. Ibunya malah mengalihkan pembicaraan dengan berkata kenapa Jin Hee jadi sering menjemputnya. Jin Hee pun memberitahu kalau dia merasa khawatir dengannya melihat kejadian saat ini. Eunmi pun marah dan meminta Jin Hee untuk berhenti menjemputnya. Tiba-tiba pria pelapor lampu itu memanggil Jin Hee. Jin Hee pun mengatakan kalau dia sudah melaporkan lampunya. Lalu muncullah seorang anak SMU yang ditemui Jin Hee saat di bus. Jin Hee pun memandangnya sehingga dia bertanya apa mengenalnya. Jin Hee pun mengatakan kau yang bilang wajahku jelek. Sehingga Eunmi pun memandang sinis gadis tersebut. 집에 밥 있지? Jin Hee lalu memberitahu Eunmi kalau dia akan menemui Taekyung setelah mengantarnya pulang, yang membuat Eunmi marah dan merajuk. Taekyung memberitahu kalau tersangka kasus pembunuhan itu adalah mantan pacar wanita tersebut, karena dia menghilang setelah pembunuhan itu. Dan pria itu juga pelaku pelecehan seksual. Jin Hee pun meminta Taekyung untuk mengirimkan foto pria tersebut. Taekyung lalu bertanya kenapa Jin Hee sampai mengatakan Jae-won ular berbisa. Jin Hee mengatakan karena dia ingat bagaimana perlakuan Jae-won padanya saat pendidikan. Jae-won bahkan sering memarahinya. Taekyung bertanya apa Jae-won masih seksi yang membuat Jin Hee tertawa, sambil berkata kalau Jae-won tidak terlalu seksi. Saat Taekyung mengatakan kalau Jae-won adalah pria idola saat pendidikan,
Jinhee berkata untuk membawakan pria tampan seperti Jinso. 진수가 네 앞길 막는 거. Karena akan masuk shift malam, Jinhee pun bertanya kapan Jinso akan kembali. Jinso berkata mungkin 3-4 hari lagi. Sehingga Jinhee pun meminta Jinso untuk mengikuti ibunya. Jinso pun setuju, lalu bertanya apa yang akan didapatkannya, yang membuat Jinhee marah. Saat pulang kerja, para staf pun akan pergi makan bersama, tapi Eunmi pura-pura berkata kalau barangnya ada yang ketinggalan, dan meminta agar mereka pergi terlebih dahulu. Ternyata Eunmi bersembunyi dan memakai bedaknya. Saat Eunmi keluar, dia diikuti oleh seorang pria. Jinso pun tiba dan melihat dari jauh. Ternyata Eunmi menemui Jinhong yang mengajaknya untuk makan malam. Jinso pun merasa senang karena mendapat berita yang akan disampaikannya pada Jinhee. Saat makan, Jinhong pun perhatian dan menawarkan makanan itu pada Eunmi, yang membuat Eunmi berpikir kalau Jinhong tidak berubah, dan memarahinya karena merasa diperlakukan seperti anak SMU. Jinhong berkata kalau dia ingin memberikan yang terbaik buatnya. Saat Eunmi mengatakan, jika kau menyesal apa kau bisa menggantikan uangku, Jinhong bersedia karena uangnya banyak dan tidak pernah digunakannya. Tapi, hal itu malah membuat Eunmi marah, lalu berkata, kau pikir bisa impas dengan uangmu. Sehingga Jinhong berkata, jika bisa aku ingin memberikan apapun yang kau inginkan. Jinhong menceritakan kalau dia kabur dari rumahnya setelah pindah sekolah, hanya untuk menemui Eunmi, tapi dia tertangkap di terminal bus. Ayahnya pun memukuli dan mengancam kalau kabur lagi akan menemui Eunmi, lalu membuat hidupnya sengsara. Sehingga dia merelakan segalanya. Untuk itulah dia hanya fokus belajar dan bekerja, sehingga merasa hidupnya tiada arti. Sampai dia melihat Eunmi di kantor polisi, yang membuatnya merasa semangat kembali, hingga melupakan hal lain. Jinhong juga mengatakan, rasa penyesalan selalu menghantuinya selama bertahun-tahun. Eunmi pun meminta Jinhong untuk berbicara pada intinya, karena tidak ingin mendengar cerita Jinhong. Belum sempat bicara, tiba-tiba Mi Jung muncul yang membuat Eunmi terkejut. Eunmi berusaha untuk mengajak Mi Jung pergi, tapi Mi Jung bertanya siapa namanya. Jinhong pun menyebut namanya yang membuat Eunmi panik. 일단 나가서 저랑 얘기 좀 하고 가시겠어요? Ternyata Mi Jung memukuli Jinhong di toilet. Melihat itu, Eunmi pun mengatakan kalau dia bukanlah gadis yang dulu dikenalnya, dan meminta agar Jinhong tidak muncul lagi di depannya. Lalu mengucapkan selamat tinggal. Saat patroli, Jaewon melepas sabuk tangannya, yang membuat Jinhee memanggilnya keluar mobil. Tapi tiba-tiba dia melihat ibunya naik mobil Mi Jung. Jinhee lalu melihat Jaewon dan memintanya mundur karena tangannya baru terkilir. Tapi kepala Jinhee malah terantuk. Mereka pun berusaha untuk menenangkan pemabuk itu. Eunmi pun berkata kalau dia sudah memberitahu Jinhong tentang Jinhee yang membuat Mi Jung marah. Mi Jung meminta untuk tidak mempertemukannya dengan Jinhee, dan jangan memberitahu Jinhee juga. Eunmi pun mengatakan kalau dia tidak akan menemui Jinhong lagi, tapi dia tidak tahu menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Di kantor, Jinhee pun mengompres kepalanya. Dari mulai Pak Cha, petugas Ho dan Cho pun menanyakan keadaannya. Tidak berapa lama, Sojin juga datang dan meminta Jinhee agar ke rumah sakit. Karena Jinhee menolak, membuat Sojin pun marah. Tapi kemarahannya seharusnya untuk Jaewon, karena melepas penyangga tangannya, yang membuat Jinhee bingung. Lalu berkata, apa perlu kuulangi pertanyaanmu di depan Jaewon, yang membuat Sojin diam lalu pergi. Di rumah, Jinhee pun bertanya pada Jinso kenapa dia tidak mengikuti ibunya yang pergi dengan Mi Jung. Jinso pun mengatakan kalau ibunya bersama seorang pria. Saat Jinhee bertanya ciri-cirinya, Jinso berkata tidak tahu karena dia mengantuk, yang membuat Jinhee mengganggunya. Pagi hari, Eunmi pun mengintip dari jendela dan melihat kalau Jinhong berada di luar. Jinhong bahkan menunggunya sampai malam. Awalnya, Jinhong ingin mendekat, tapi tidak jadi karena staf lain tiba-tiba keluar. Di rumah, Eunmi masih memikirkan apa kira-kira yang ingin dikatakan Jinhong, sampai tidak mendengar Jinhee bicara. Eunmi kembali teringat dengan tatapan Jinhong.
Lalu saat dia memukul kepalanya sambil berkata sial, yang membuat Jinhee bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jinhee kembali berkata kalau itu ciri-ciri ibunya saat akan jatuh cinta, yang membuat Eunmi berkata, aku lebih baik mati daripada mengencani si bodoh itu. Jinhee pun berkata kalau dari cara ibunya berbicara, pastilah pria tersebut tipe ibunya, dan meminta ibunya untuk mencoba berpacaran dengan pria tersebut. Kalau tidak cocok bisa putus. Eunmi pun berkata, apa kau tahu siapa dia? Dengan santai Jinhee berkata orang bodoh. Melihat ibunya yang selalu tarik nafas, Jinhee pun datang dan bertanya apa masalahnya. Jinhee bertanya apa dia sudah menikah, peminum, penjudi atau pemain wanita. Eunmi pun mengatakan tidak. Eunmi lalu berkata kalau pria itu di depannya membuat dia kesal, tapi saat tidak kelihatan membuatnya penasaran. Mendengar itu, Jinhee berkata kalau dia jadi ibunya akan langsung memacarinya. Jika melihat cerita Eunmi, Jinhee yakin kalau pria itu baik dan ingin bertemu dengannya. Pagi hari, Jinhee pun menemui Jaewon, lalu berkata kalau ada pesan Sojin yang ingin disampaikannya. Ternyata Jinhee menyampaikan kemarahan Sojin malam itu. Sebelum pergi, Jinhee pun berkata kalau Jaewon bersikap sok keren padahal sebenarnya tidak. 야, 너 일로 와봐. 너 진짜. 십시오. Hari itu, saat permisi pulang, Dr. Park pun memanggil Eunmi karena ingin bicara. Ternyata dia meminta Eunmi untuk mempromosikan sebuah klinik wanita yang akan menghadapi menopause. Eunmi pun menolak dan ingin pergi. Tapi Dr. Park berkata, sebentar lagi kau juga akan menopause, yang membuat Eunmi marah. Sehingga dokter berkata, atau kau sudah menopause. Eunmi pun membuka kacamatanya, lalu menjelaskan kalau hasratnya masih tinggi setiap hari, yang membuat dokter bingung. Lalu kembali melihat foto di HP-nya, dan baru sadar kalau foto itu adalah Eunmi. Di luar, ternyata Jinhong masih menunggunya. Eunmi lalu meminta Jinhong untuk berhenti menemuinya karena sudah melupakannya. Eunmi mengatakan kalau dia sudah mengencani banyak pria selama bertahun-tahun, dan putrinya tidak mirip Jinhong. Karena saat itu dia hanya asal bicara. Jinhong pun berkata, syukurlah kalau mirip kau, dan meminta agar Eunmi mengizinkannya untuk selalu menemuinya. Bahkan rela walau hanya sebatas teman. Mendengar kata teman membuat Eunmi marah, tapi Jinhong memegang tangannya, lalu memohon agar tetap bisa menemuinya. Tiba-tiba Jinhee datang dan memisahkan mereka. Awalnya Jinhong akan marah, tapi dia mendengar Eunmi menyebut nama Jinhee, yang membuatnya terkejut dan gemetar. Melihat itu, Jinhee marah karena dia tahu kalau Jinhong melihat rumahnya dan sekarang mengganggu ibunya. Eunmi pun mencoba menjelaskan, tapi Jinhee tidak mendengar, bahkan memanggil petugas Cho yang membuat Eunmi semakin panik. Jinhee pun menangkap Jinhong. Saat akan memborgol, Eunmi keceplosan mengatakan dia ayahmu, yang membuat Jinhee terkejut. Ternyata, saat Eunmi bertemu Jinhong, pria yang mengikutinya mendengar pembicaraan mereka.